Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Rizka Delvia Wahid. Video kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai beasiswa Turkiye Scholarships atau Turkiye Bursları atau disebut juga dengan beasiswa YTB. Dan di video sebelumnya aku udah sedikit membahas mengenai selection proses yang ada di beasiswa ini. Jadi, tahap seleksi yang ada di beasiswa ini cuma ada dua. Yang pertama tahap seleksi berkas dan yang kedua itu adalah tahap interview. Dan di video kali ini kita akan lebih fokus ke tahap seleksi berkas. Berkas-berkas apa aja yang diperlukan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian berkas. Tahap seleksi berkas ini adalah tahap yang paling banyak menggugurkan pelamar YTB. Oleh karena itu diharapkan kepada teman-teman untuk mengisi tahap seleksi berkas ini dengan semaksimal mungkin. Dan tahap seleksi berkas yang ada di beasiswa YTB ini seluruhnya itu kita melakukan secara online dan kita itu mengisi pemberkasan itu di salah satu website yang disediakan oleh YTB. Kalau kita itu menyebutnya itu dengan aplikasi YTB. Tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memiliki akun. Pembuatan akun ini sangatlah mudah seperti kita membuat media sosial pada umumnya. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi website resmi dari YTB yaitu di turkiyebursları.gov.tr. Nanti di bagian atas ada kolom berwarna kuning yang bertuliskan apply atau login. Ketika teman-teman mengklik itu bisa langsung diarahkan ke halaman yang di sana kita bisa login ke aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mempunyai akun, kita bisa buat akun dulu, dan ketika teman-teman telah mendapatkan akun bisa login melalui itu. Teman-teman juga bisa langsung ke website tbbs.turkiyebursları.gov.tr. Jadi di sana kita bisa langsung diarahkan ke halaman tempat kita login dan buat akun untuk masuk ke aplikasi. Jika teman-teman udah berhasil buat akun, bisa langsung masuk ke aplikasi melalui website yang tadi menggunakan akun teman-teman sendiri, dan kita akan diarahkan ke halaman aplikasi kita. Di halaman aplikasi itu disitulah kita mengisi pemberkasan untuk kita. Jadi ada kolom yang bisa kita isi secara manual, kita ketik, dan juga ada kolom yang harus kita mengupload berkas tersebut. Kolom yang mengupload berkas ini maksimal kalau nggak salah sampai 5 MB. Jadi YTB memang memberikan kapasitas yang cukup besar kepada berkas-berkas yang akan kita upload. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, banyak yang nanya berkasnya itu kita harus translate ke bahasa Inggris atau translate ke bahasa Turkikah. Jadi di tahap awal, di tahap ini, YTB memberikan keringanan kepada kita bisa mengupload berkas original atau berkas asli. Dan ada beberapa, kalau aku menyarankan ada beberapa nanti berkas-berkas yang mana yang lebih baik ditranslatekan, dan ada berkas-berkas yang kita biarkan original. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Yang perlu diperhatikan pula dalam pengisian aplikasi ini, jangan mentranslatekan halaman itu ke bahasa Indonesia. Jika halaman itu dalam bahasa Turki, kita bisa mentranslatekan ke bahasa Inggris, tapi jangan ke bahasa Indonesia, karena nanti arti yang keluar itu bakal bikin bingung kita dalam pengisiannya. Jadi biarkan itu dalam bahasa Inggris. Kemudian secara umum aku menyarankan kepada teman-teman mengisi kolom-kolom yang disediakan oleh YTB itu dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa internasional lainnya seperti bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, atau bahasa Spanyol. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh YTB. Karena posisikanlah diri kita sebagai provider scholarship. Jadinya kalau misalnya kita menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, itu bisa menambahkan poin kita bahwa kita memiliki kemampuan bahasa di luar bahasa sendiri, di luar bahasa resmi dari negara kita. Oke, kita lanjut ke halaman aplikasi YTB. Di halaman aplikasi YTB ini ada 10 tempat pengisian berkas-berkas kita. 10 diantaranya itu ada 7 yang keterangannya itu tanda seru berwarna merah. Tanda seru berwarna merah ini artinya kita wajib mengisi secara lengkap bagian-bagian ini, dan 3 diantaranya ini memiliki keterangan tanda seru berwarna kuning. Tanda seru yang berwarna kuning ini artinya bagian ini opsional, jadi teman-teman bisa mengisi dan juga bisa tidak mengisi bagian ini, karena sifat dari bagian ini hanyalah menambahkan poin. Dan di bagian merah ini dia akan berubah menjadi
centang 2 yang berwarna biru apabila kita telah mengisinya dengan lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir aku udah ngisi dengan lengkap belum, kita bisa melihat di bagian tanda seru merah itu udah berubah menjadi centang 2 belum. Kalau misalnya sudah berubah menjadi centang 2 berwarna biru, itu tandanya kita sudah mengisinya secara lengkap. Pertama itu adalah bagian personal information. Di bagian personal information ini secara keseluruhan kita mengisi data diri kita. Yang pertama itu adalah kita diminta untuk mengupload foto. Dan foto yang kita upload itu adalah foto formal, bukan foto-foto selfie atau foto yang kita upload ke media sosial pada umumnya. Misalnya yang berlatar belakang putih, berlatar belakang biru, berlatar belakang merah, atau yang hitam putih. Kemudian kita juga diminta mengisi type of ID atau tanda pengenal. Bagi teman-teman yang udah memiliki paspor, bisa mengupload hasil scan dari paspor kita yang di halaman pertama yang ada foto kita dan data-data diri singkat kita. Kemudian jika teman-teman belum memiliki paspor, kita bisa scan KTP kita, karena di sini juga ada nomor ID kita. Nomor ID itu adalah NIK kita. Dan ini kalau menurut aku nggak perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris, karena ini adalah informasi dasar, dan mereka jika ingin mengetahui data diri kita juga bisa melihat ke kolom-kolom sebelumnya yang udah kita isi. Tapi kalau misalnya paspor kan memang udah bilingual, jadi memang nggak perlu ditranslate. Kemudian ada juga teman-teman yang belum memiliki KTP misalnya, itu juga bisa upload upload kartu keluarga, karena kan di kartu keluarga itu ada NIK kita. Jadi nanti juga ada bagian number of ID, itu bisa ngisi NIK yang tertera di KK itu. Nah, kita kembali ke belakang sedikit. Banyak yang bermasalah ketika pengisian nama. Jadi pengisian nama itu kita merujuk kepada merujuk kepada kartu tanda pengenal kita atau KTP maupun paspor. Di paspor nama kita ditulis apa, kita juga ngisi seperti itu. Jika ada teman-teman yang hanya memiliki satu kata namanya, jadi kan kita di situ disediakan tiga kolom untuk mengisi nama depan, nama tengah, sama surname. Surname ini memang kalau secara kita artikan dalam bahasa Indonesia itu seperti nama keluarga atau nama marga. Tapi di Indonesia itu kan sistemnya nama kita tuh nggak wajib ada nama keluarga. Bagi teman-teman yang hanya memiliki satu kata namanya, misalnya contohnya Rizka. Di nama depan itu Rizka, ini dikosongin, dan di surname ini kita nulisnya Rizka lagi. Pokoknya kita harus sesuai dengan paspor dan KTP kita, jangan kita tambahin nama-nama lainnya. Kemudian jika yang dua kata, seperti nama aku 2 kata, Rizka Delvia, di nama depan Rizka, di sininya aku kosongin, di sini Delvia. Delvia itu bukan nama keluarga aku, dan ada beberapa orang nambahin nama ayahnya misalnya. Itu jangan, karena bisa menimbulkan ketidaksesuaian data kita. Nama di paspor sama nama yang kita isi itu akan berbeda. Oleh karena itu, di bagian tengah ini dikosongin aja, karena yang bagian tengah ini kita bisa kosongin. Yang wajib diisi itu yang nama depan sama surname. Kemudian bagi yang punya 3 kata, nama pertamanya di sini, nama kedua di tengah, nama akhirnya itu di sini. Dan bagi yang mempunyai nama lebih dari 3 kata, awal dari nama kalian itu di nama depan, terus akhir dari kata akhir dari nama kalian itu di surname, dan sisa dari nama kalian yang di tengah-tengah itu di nama tengah. Bagian selanjutnya itu adalah bagian family information. Bagian family information ini kita nggak ngupload apa-apa, kita cuma mengisi nama orang tua kita, terus penghasilan mereka, tapi dalam dolar. Jadi nanti kita telurkan aja dalam rupiah, terus kita estimasikan ke dalam dolar kira-kiranya berapa. Kemudian jumlah saudara kita dan hal-hal lainnya yang mengenai keluarga kita. Kemudian ada bagian contact information. Bagian contact information ini sama halnya dengan family information, kita nggak upload apa-apa, kita cuma ngisi email kita, nomor handphone kita, media-media sosial kita. Bagian selanjutnya yang harus kita isi itu adalah bagian education information. Di sini kita wajib mengisinya itu jenjang terakhir pendidikan kita. Misalnya teman-teman ingin lanjut ke S1 berarti wajib mengisi yang bagian SMA. Yang mau lanjut S2
wajib mengisi yang S1, yang mau lanjut S3 wajib mengisi yang S2. Tapi jika teman-teman ingin mengisi jenjang-jenjang sebelumnya itu juga tidak dipermasalahkan. Ya kalau aku pribadi juga gitu, aku mau upload S1, aku ngisi SMA dan ngisi juga bagian SMP. Yang akan kita upload itu adalah ijazah dan transkrip nilai. Ijazah bagi teman-teman yang masih duduk di kelas 3 SMA, kita bisa mengupload transkrip nilai. Jadi nanti kita milihnya itu adalah kita itu masih lanjut di SMA-nya, kita belum lulus. Kita bisa mengupload transkrip nilai. Jadi nanti transkrip nilai itu adalah daftar kumpulan dari nilai kita dari semester 1 sampai semester 5, nanti ditotalin dan dirata-ratain dan kemudian akan disahkan oleh pihak dari sekolah kita, yaitu kepala sekolah kita. Dan bagi teman-teman yang udah lulus, nanti kita akan diminta untuk upload ijazah. Kita upload ijazah dan kita juga dimintai transkrip nilai. Jadi ada beberapa yang transkrip nilainya itu seperti yang ini, tapi sampai semester 6. Tapi kalau aku pribadi, aku nguploadnya itu adalah nilai yang di belakang ijazah. Yang nampak ya, ini. Pokoknya nilai yang di belakang, nilai yang ada di belakang ijazah. Kalau aku nguploadnya itu. Dan ada juga teman aku di kota lain yang lulus sebagai awardee YTB 2019. Dia juga ngupload transkrip yang ada di belakang ijazah. Kemudian untuk SMP aku juga ngelakuin hal itu. Karena SMP aku statusnya itu udah lulus, aku di bagian ijazah, di bagian diploma aku upload bagian depan dari ijazah, dan bagian transkripnya itu aku ngupload yang bagian belakang dari ijazah. Dan ini aku yang SMP aku nggak translate, tapi yang SMA itu kan satu jenjang, itu adalah pendidikan terakhir aku. Jadi transkripnya itu aku dalam bahasa Inggris. Memang ini kan dikeluarkan oleh sekolah dan aku nggak minta dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memiliki kelebihan finansial, boleh ditranslatekan ke penerjemah tersumpah ataupun penerjemah yang ada di kota kalian. Tapi kembali lagi, YTB itu kan memberikan keringanan kepada kita untuk bisa menggunakan dokumen original. Tapi jikalau teman-teman memiliki kelebihan finansial, ijazahnya itu bisa ditranslatekan ke penerjemah. Kemudian kalau misalnya kita ngisi untuk yang bagian SMA high school-nya, jika teman-teman memiliki peringkat di kelas, itu kita juga bisa mengisi di bagian paling bawah itu, kita bisa milih range-nya 1 sampai 3, 4 sampai 50 dan sebagainya. Dan sebagai penguat, jika teman-teman memiliki sertifikatnya bisa disertakan ataupun bisa dimintakan ke pihak sekolah surat keterangannya. Misal teman-teman pernah juara 1 di kelas, pernah juara umum, dan jika teman-teman memiliki lebih dari 1 sertifikat, mungkin pernah beberapa kali menjadi juara kelas, pilihlah yang paling tinggi, pilihlah peringkat yang paling tinggi, karena kolom untuk pengisian sertifikat itu kita cuma diberikan satu kolom untuk upload berkas sertifikat, jadi pilihlah yang paling tinggi. Kemudian ada bagian language detail. Di sini kita disuruh untuk mengisi kemampuan berbahasa kita. Yang pertama itu adalah bahasa ibu atau bahasa kita sendiri. Misalnya kita tahu bahasa Indonesia, kita milihnya bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah bahasa yang kita tahu selain bahasa ibu gitu. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki. Dan di sini kita juga bisa milih tingkatan level yang kita tahu. Misalnya kita baru masih pemula, udah di tengah, ataupun yang udah expert. Dan bagi teman-teman yang memiliki sertifikatnya juga bisa disertakan sebagai bukti dari kemampuan kita dalam berbahasa. Dan di sini pula kita bisa disinilah tempat kita upload nilai TOEFL atau IELTS. Kembali lagi, TOEFL atau IELTS itu bukanlah hal yang wajib dalam beasiswa ini, tapi itu akan berubah menjadi wajib ketika teman-teman memilih program yang mensyaratkan harus memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Kemudian jika teman-teman juga udah pernah belajar bahasa Turki, ini juga bisa menjadi poin plus,
karena orang Turki itu suka sama orang-orang luar yang bisa berbahasa Turki. Kemudian ada bagian work experience. Di work experience ini jika teman-teman udah mempunyai pengalaman kerja, bisa dituliskan di situ pernah kerja di mana dan pernah di perusahaan apa, ataupun punya perusahaan sendiri gitu. Kemudian di situ juga kita bisa upload CV. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bekerja tapi kita punya pengalaman di project-project, kita bisa cantumkan di CV kita. Jadi kerja pun artian work experience di sini pun bukan hanya bekerja di perusahaan, tapi ketika kita terlibat dalam project, terlibat dalam suatu acara, itu juga bisa menjadi nilai plus. Kemudian ada academic qualification. Academic qualification ini tempat kita mengupload sertifikat SIT, GMAT, terus ALES dan beberapa sertifikat ujian masuk kampus yang bertaraf internasional. Ini juga sifatnya tidak wajib. Aku sendiri juga nggak punya sertifikat ini. Dan kembali lagi seperti TOEFL tadi, ini akan menjadi wajib jika program yang teman-teman pilih itu mensyaratkan sertifikat ini. Tapi pada umumnya tidak banyak program-program yang mensyaratkan sertifikat ini. Kemudian ada bagian social activities. Bagian social activities ini kita mengupload seluruh sertifikat-sertifikat yang telah kita kumpulkan. Di dalamnya ini nanti ada 2 bagian lagi. Yang pertama itu bagian award, project, sama certificate. Dan yang kedua ini adalah bagian voluntary activities. Di bagian award, project, sama certificate ini adalah kita upload kegiatan-kegiatan kita yang ada sertifikatnya, ada sertifikat dalam bentuk realnya. Kalau aku pribadi klarifikasiinnya, yang award aku klarifikasiin untuk sertifikat kejuaraan dan penghargaan. Terus yang project adalah sertifikat ketika aku terlibat dalam suatu kegiatan ataupun kepanitiaan acara. Kemudian kalau yang certificate aku ini klarifikasiin untuk sertifikat peserta, baik peserta seminar, peserta lomba, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan seluruh sertifikat ini aku enggak mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris karena kita diberikan kolom untuk mendeskripsikan sertifikat kita, mulai dari nama dari sertifikat itu, terus bidangnya bidang apa, terus kita juga diberikan kolom untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai sertifikat itu. Kemudian jika teman-teman mengikuti kegiatan volunteer, kegiatan aksi sosial yang tidak memiliki sertifikat, kita memasukkan ke dalam voluntary activities. Di kegiatan volunteer ini, kebanyakan kita emang nggak dikasih sertifikat. Jadi kita di kolom itu bisa menuliskan nama kegiatannya, terus kapan dilaksanakan, dan mendeskripsikan kegiatan itu. Dan bagian social activities ini juga bisa menambah poin kita, karena selain kita memiliki kekuatan di bidang akademik, mereka juga mencari para pelamar yang memiliki memiliki kekuatan di bidang non-akademik. Kalau misalnya dulu itu ada guru bahasa Inggris aku yang lulus beasiswa ke New Zealand. Beliau pernah bilang bahwasanya pemberi beasiswa itu mereka nggak mencari banyak orang, tapi mereka mencari satu orang yang bisa mempengaruhi banyak orang. Dan itu bisa ditandai dari mana? Orang-orang yang bisa mempengaruhi banyak orang bisa ditandai dari banyaknya kegiatan sosial yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir itu ada bagian Turkey Experience. Di bagian Turkey Experience ini kita mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kita dengan Turki. Misal pernah tinggal di Turki, kemudian punya kerabat nggak di Turki, terus punya kontak, punya nomor handphone Turki. Terus juga ditanya lagi dari mana tahu beasiswa ini. Dan ini sebenarnya di sini pertanyaannya simpel-simpel semua, tapi kembali lagi aplikasi kita itu akan dipertanggungjawabkan ketika interview nanti. Jadi aku juga dari pertanyaan-pertanyaan di sini juga pernah ditanya ketika interview. Walaupun ini pertanyaan-pertanyaan simpel, tapi isilah sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Yang terakhir ada bagian My Application. Bagian My Application ini adalah status dari aplikasi kita.
Jadi ini kita nggak ngisi apa-apa, cuman kita kalau mau melihat status aplikasi kita itu di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah mengisi semua dan minimal udah punya centang biru itu sebanyak 7, itu teman-teman udah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah tahap pemilihan program beasiswa. Tahap pemilihan program beasiswa ini kita bisa melihat di bagian homepage, dan ini akan muncul ketika beasiswa itu dibuka. Misalnya YTB itu dibuka antara Januari sama Februari, itu akan muncul di antara Januari sama Februari itu. Untuk yang S1 bisa mengklik undergraduate scholarship programs. Untuk yang S2 sama doktoral itu postgraduate sama postgraduate and doctoral scholarship programs. Setelah kita mengklik itu, kita akan disajikan dengan hal-hal baru yang harus kita isikan lagi.